Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dari kelas 12 IPA 4 akan membacakan tes lisan. Berikut tes lisan dari saya. Sifat hukum yang mengatur dan memaksa. Jawaban: hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya apabila melanggar hukum, akan menerima sanksi yang tegas. 2. Jelaskan buku Indonesia berupa negara hukum. Jawaban: Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selama itu juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut, jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum itu masih berlaku. 3. Jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum. Jawaban: perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan? Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan menjamin masyarakat yang tertib. 5. Sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jawaban: fungsi dan kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikannya laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jawaban: KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatnya daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dan pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Jawaban: sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu hukuman pokok yang terbagi menjadi 4. 1. Hukuman mati. 2. Hukuman penjara. 3. Hukuman kurungan. 4. Hukuman denda. Hukuman tambahan yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu. 2. Perampasan barang yang tertentu. 8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan. Jawaban: pelanggaran dan kejahatan, dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan
berat, dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tidak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai undang-undang. 9. Jelaskan makna Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban: berdasarkan Pasal 27 Ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu, jelaslah sudah dasar hukum yang kewajiban masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. 10. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Jawaban: Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan di dalamnya, menanamkan sikap patuh akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegakan hukum yang profesional dan bersih, dan memupuk budaya hukum. Sekian tes lisan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.